Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Profesor Gatharianto Putra. Nomor saya 2902170016 dari mata kuliah akuntansi B2, dosen pengampu Ibu Listi Wahyawati. Di ujian akhir semester ini kami dapat tugas untuk mempresentasikan akuntansi B terkait materi akuntansi B semester 2. Di sini saya akan membuka terkait biaya bahan. Biaya adalah hal tidak asing lagi saat kita dengar. Biaya adalah sesuatu yang kita keluarkan untuk memperoleh sesuatu. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang dalam prosesnya adalah pengolahannya melibatkan berbagai macam biaya. Biaya tenaga kerja, bahan baku, biaya overhead pabrik, dan lain-lain. Dan di materi ini saya akan membawakan materi bahan baku. Kemudian biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi. Dalam perusahaan manufaktur, bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan menggunakan biaya konversi. Bahan produksi yang diklasifikasikan menjadi bahan baku adalah bahan baku langsung, bahan pembantu atau bahan tidak langsung. Bahan langsung adalah bahan yang digunakan untuk produksi yang dapat diidentifikasikan ke produk. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya utama prime cost yang dibebankan pada persediaan produk dalam proses. Dengan bahan tidak langsung meliputi semua bahan yang merupakan bahan baku. Biaya bahan tidak langsung dibebankan pada biaya overhead pabrik saat bahan tersebut digunakan untuk produksi. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, sisa bahan, scrap material, pengurangan biaya bahan baku, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik, penghasilan di luar usaha. Selanjutnya, apabila produk rusak, jika produk rusak tidak terjadi karena sulitnya pengerjaan ataupun pesanan. Ketika pesanan lagi naik-naiknya atau lagi overhead pemesanan, jika produk rusak merupakan hal yang normal ataupun produk cacat. Unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Apabila bahan baku diimpor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli di dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya menjadi tanggungan pembeli. Dalam tenaga pokok, bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Yang A, metode identifikasi khusus. B, metode masuk pertama keluar pertama. C, masuk terakhir keluar pertama. D, metode rata-rata bergerak. E, metode biaya standar. F, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Ya, metode pencatatan biaya bahan baku. Yang A, metode persediaan fisik adalah cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku. Yang B, metode mutasi persediaan adalah cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan harga pokok pemesanan. Contoh, diketahui sisa bahan 2000 kilo, ditaksir laku dijual 5000 per kilo, terjual 1250 per kilo, 66.000 kg. Metode pertama, penyerahan ke gudang. Persediaan sisa bahan 2000 dikali 5000, karena kan persediaan 2000, laku jual 50, 10 juta. Hasil penjualan sisa bahan 10 juta. Penyertaan sebagai BOP seluruhnya. Kas, piutang, dagang 1.000 kali 6.000, penyesuaian. Hasil penjualan sisa bahan 750 kali 5.000, 3.750.000. Penghasilan barang yang belum realisasi 3.750.000. Untuk menunjukkan hasil yang digratiskan terlalu kecil. Persediaan bahan 1.250, hasil penjualan sisa bahan 1.750.000. Ataupun metode kedua, contoh, sisa bahan 2000 kilo,
Taksi laku 5.000 per kilo, terjual 1.250 kg, tapi dengan harga 6.000 per kilo. Saya untuk channelnya, persediaan sisa bahan 10 juta, penghasilan yang belum direalisasi 10 juta. Channel penghasilan sisa bahan kas atau piutang dagang 7,5. Karena lagi tadi laku cuma 150 kg. Penghasilan yang realisasi 650, persediaan sisa bahan 650. Kesimpulan, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya bahan baku merupakan komponen biaya yang terbesar dalam pembuatan produk jadi dalam perusahaan manufaktur. Bahan baku diolah menjadi produk jadi dengan menggunakan biaya konversi. Sistem biaya lokal bahan baku terdiri dari prosedur permintaan, pembelian, prosedur order, prosedur penerimaan barang, prosedur penerimaan barang di gudang, dan prosedur penyaluran utang. Dalam prosedur sisa bahan scrap material, produk cacat, defective goods, dan produk rusak, spoiler good. Oke. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dilakukan karyawan untuk melakukan produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dikenakan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut. Nah, penggunaan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, menurut departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, jenis pekerjaannya. Yang keempat, hubungan dengan produk. Perhitungan dan penetapan gaji dan upah reguler. Gaji atau upah yang biasa diterima tenaga kerja dihitung berdasarkan waktu jam dia bekerja atau unit produksi dalam dikalikan dengan tarif upah yang telah ditentukan. Yang pertama, tahap pertama yaitu merekapitalisasi, merekap. Tahap kedua adalah dasar gaji dan upah tersebut. Tahap ketiga adalah memberikan gaji dan upah ke setiap karyawan setelah dicek diuangkan. Tahap keempat adalah menyetorkan pajak penghasilan ke kas negara. Biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja. Ada 3 perlakuan. Dikelompokkan kalau tenaga kerja langsung, dimasukkan unsur BOP, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Contoh kasus waktu menganggur. Misalkan seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu. Upahnya Rp600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan perusahaan tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 18.000, biaya urat pabrik 6.000, gaji jenama ditambah 18 barang 24.000. Itu contoh. Misalkan seorang karyawan harus bekerja per minggu, upahnya 6.000 per jam. Nah, seperti tadi jurnalnya 18 dari 30 karena 40 jam dikurangi 10 jam 30. Biaya pabrik kan 10 jam kali 6.000 dikalikan aja. Nah, kesimpulannya, biaya tenaga kerja didefinisikan sebagai pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. Istilah yang digunakan untuk biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja langsung dan untuk membayarkannya dinamakan upah. Sasaran utama dalam pembayaran upah karyawan adalah menentukan pembayaran upah yang dilakukan adalah untuk karyawan yang berhak menerima dari sebesar haknya pula. Beberapa masalah yang biasanya timbul dalam biaya tenaga kerja. Yang pertama, waktu menganggur, shift, bonus, cuti dan hari libur, pekerjaan yang rusak dan set up time. Sekian. Terima kasih.